Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bu Hendri akan menjelaskan tentang energi. Apa itu sebenarnya energi dan apa saja bentuk-bentuk energi serta bagaimana perubahan energi yang sering terjadi di sekitar kita. Kita lihat sama-sama tentang pengertian dari energi. Energi yaitu kemampuan suatu benda atau sistem untuk melakukan suatu kerja, di mana saat suatu benda melakukan kerja, energi yang digunakan bukan diciptakan, melainkan dipindahkan atau diubah. Bisa kita lihat pada mobil yang berjalan, mobil tersebut tidak menciptakan energi, tetapi mengubah energi yang ada pada BBM menjadi energi gerak. Peristiwa tersebut sesuai dengan hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi yaitu hukum satu termodinamika, di mana energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan oleh manusia, namun ia dapat berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lain. Berikutnya ada bentuk-bentuk energi. Ada energi panas, di mana diakibatkan oleh perbedaan suhu suatu benda. Energi panas bergerak dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Berikutnya ada energi listrik. Energi listrik dihasilkan dari berbagai macam sumber, di mana energi listrik ini sangat dibutuhkan oleh manusia. Berikutnya ada energi kinetik, yaitu energi yang dihasilkan karena pergerakan suatu benda. Contohnya di sini adalah pemanfaatan energi angin sebagai sumber energi listrik. Ada energi potensial. Energi potensial yaitu energi yang dihasilkan karena perbedaan ketinggian. Di sini dicontohkan adalah pemanfaatan energi air menjadi energi listrik. Ada energi kimia, di mana energi yang tersimpan oleh suatu benda yang jika diaktifasi bisa menghasilkan energi lain. Ada energi cahaya, yaitu energi yang dihasilkan oleh benda-benda yang dapat memancarkan cahaya. Keenam ini adalah bentuk-bentuk energi yang sering kita jumpai di sekitar kita. Perubahan energi yang terjadi di sekitar kita, ada angin. Di sini ada kincir angin, ya, di mana di situ menghasilkan sebuah energi kinetik, kemudian dia menghasilkan energi listrik. Ini termasuk perubahan energi. Berikutnya ada bendungan, di mana di situ adalah menghasilkan energi potensial karena perbedaan tinggi dan rendahnya tadi. Kemudian dari energi potensial tersebut dia mampu memutar generator, kemudian menghasilkan energi kinetik. Energi kinetik tersebut menghasilkan energi listrik. Ini juga merupakan contoh perubahan energi yang ada di sekitar kita. Berikutnya ada lampu petromak. Di sini ada energi kimia, kemudian dia berubah menjadi energi panas dan energi cahaya. Ada lampu bohlam. Di sini perubahan energi yang terjadi yaitu dari energi listrik berubah menjadi energi panas dan energi cahaya. Sedangkan di sini ada contoh setrika, di
di mana yang sebelah kiri itu merupakan setrika dengan bahan bakar yaitu kayu, arang, sedangkan yang sebelah kanan yang sering kita gunakan dalam setiap harinya. Di sini tentunya perubahan energi yang terjadi adalah berbeda ketika kita menggunakan arang. Di setrika itu ada perubahan energi kimia menjadi energi panas. Sedangkan pada setrika listrik itu kita sudah tahu bahwa di situ ada perubahan energi dari energi listrik berubah menjadi energi panas. Sumber energi ada dua, yaitu tidak dapat diperbarui dan dapat diperbarui. Tidak dapat diperbarui artinya membutuhkan waktu jutaan tahun untuk bisa ada kembali atau mungkin bahkan tidak akan ada lagi. Sedangkan yang dapat diperbarui, sumber energi ini hadir terus-menerus di sekitar kita, bisa kembali dalam waktu yang singkat. Kita lihat sama-sama contoh dari sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan yang dapat diperbarui. Kalau yang tidak dapat diperbarui, contohnya adalah minyak bumi dan gas alam. Sedangkan yang dapat diperbarui, kita tahu bahwa ada air, ada angin, seperti itu. Dan energi yang tak terbarukan tadi kita bisa melihatnya yaitu gas alam, minyak bumi. Nah, ini ada juga tambang batu bara. Nah, ini contoh dari energi yang tak terbarukan atau energi yang tidak dapat diperbaharui. Sedangkan energi yang terbarukan di sini ada angin, ya, kemudian ada air dan ada matahari. Minyak bumi dan gas alam itu merupakan energi yang tidak dapat diperbarui, sehingga kita memerlukan sumber energi alternatif. Berikutnya energi alternatif. Energi alternatif merupakan energi yang berasal dari alam, lebih ramah lingkungan tentunya. Sumber energi alternatif ada dalam jumlah yang tak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama. Kita kenal dengan energi alternatif. Apa saja sumber energi alternatif yang dapat digunakan manusia? Oke, kita lihat satu persatu. Matahari merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagai pengganti energi minyak bumi dan gas alam. Ada di sini digunakan juga untuk pembangkit listrik tenaga surya. Berikutnya ada arus air. Arus air sungai dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Di sini ada angin. Angin ternyata juga dapat digunakan untuk memutar baling-baling pada kincir angin pembangkit tenaga angin. Jadi di sini ada istilahnya PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Kotoran hewan ternak. Di sini adalah gas metana dari kotoran hewan ternak dapat digunakan sebagai bahan bakar. Jadi dari kotoran sapi kemudian masuk, kemudian ada tangki digester, penampung gas, kemudian gas tersebut ternyata mampu digunakan sebagai bahan bakar. Ada panas bumi. Panas bumi ternyata juga dapat digunakan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Di sini ada energi alternatif yang ramah lingkungan. Tumbuhan ternyata juga dapat digunakan sebagai energi alternatif. Contohnya ada kentang. Kentang bisa digunakan sebagai pengganti baterai. Kelebihan dan kekurangan energi alternatif.
Kelebihannya di mana di situ energi terbarukan, ramah lingkungan, sumber energi gratis, pasokan melimpah. Sedangkan kekurangannya yaitu biaya instalasi awal tinggi, penyimpanan dan transportasinya juga sulit, tidak dapat diandalkan dan belum efisien. Ada kendala dalam mencari dan menciptakan energi alternatif. Tadi berdasarkan kelemahannya yaitu pada hal pembiayaan yang terbatas, penyimpanan dan transportasi, kesulitan untuk menentukan arah atau pola pendidikan, sains, riset, dan perkembangan teknologi yang tepat dan serasi, bertambahnya angkatan kerja dan kesukaran dalam bidang pengembangan industri, masalah pengadaan dan permintaan akan bahan-bahan dasar seperti bahan mineral, baja, dan bahan energi, kemudian masalah yang menyangkut kebijaksanaan pengelolaan sumber daya alam, energi, dan lingkungan hidup. Kendala yang ketujuh adalah langkanya sumber daya manusia, langkanya keterampilan, dan langkanya sumber daya penunjang. Sumber energi alternatif sangat tergantung pada faktor-faktor alami. Penciptaan teknologi tepat guna sangat lambat, sehingga perlu dilakukan oleh ahli teknologi dari pihak asing ke tangan ahli Indonesia. Kurangnya peran serta lembaga-lembaga dalam pengembangan teknologi tepat guna, serta kurangnya pendidikan kejuruan dan kurangnya kesadaran akan arti penting dari keterampilan dan keahlian dalam memanfaatkan teknologi. Itu termasuk kendala dalam mencari dan menciptakan energi alternatif. Dari yang bisa disampaikan Bu Wendri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.